Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 3A akan memaparkan mengenai jaringan floem. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Ada Azra Alifah Alfianisya, kemudian ada Anggita Wulan Purnama, ada Emir Farhansyah, dan ada Kak Iqbal Muta'ah. Berikut ini merupakan peta konsep dari jaringan floem yang sudah kami diskusikan, yaitu ada definisi, ciri, fungsi, jenis sel floem yang dibagi menjadi 3, yaitu aksial, sklerenkim, dan radial. Kemudian ada klasifikasi floem yang dibagi menjadi 2, yaitu ada primer dan sekunder, dan jenis perkembangan filogenetik dan ontogenetik. Berikut merupakan bahasan dari jaringan floem yang telah kami diskusikan. Apa sih jaringan floem itu dan letaknya di mana ya? Nah, ini merupakan struktur sederhana dari jaringan floem. Ada zat hara, kemudian ada arah yang bergerak dua arah, dan ada dinding pembatas yang berpori. Jaringan floem merupakan alat translokasi zat hara organik hasil fotosintesis dari daun menuju bagian bawah tumbuhan yang juga berperan dalam aktivitas meristem pada tumbuhan. Apakah Anda tahu bahwa di jaringan floem dalam tumbuhan mengandung alkohol gula, fosfat gula, asam organik, fosfat organik, zat pengatur tumbuh, asam nukleat, vitamin, dan senyawa organik? Kemudian ada ciri-ciri jaringan floem. Yang pertama yaitu floem itu disusun oleh sel hidup. Kemudian yang kedua, gerakan pengangkutan di floem itu bersifat dinamis. Kemudian, ciri jaringan floem yang ketiga yaitu dapat melakukan translokasi dengan jumlah yang besar dalam waktu yang cepat. Kemudian yang keempat, cairan di dalam jaringan floem memiliki kandungan 50-300 bahan kering yang 80-90%-nya adalah gula. Pengangkutan pada jaringan floem hanya dapat bertahan beberapa minggu atau bulan saja karena adanya mekanisme pengganti unsur floem. Dan cairan di dalam jaringan floem itu memiliki kandungan asam amino floem yang mencapai 20-80 mg per mililiter. Selanjutnya adalah fungsi utama dari floem. Pertama, floem dapat mengangkut dan mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian bawah tubuh tumbuhan. Sistem pengedaran yang terjadi bersifat dinamis dan dapat dikendalikan oleh tumbuhan. Hasilnya, zat hara yang diedarkan dapat diarahkan ke daerah khusus untuk mendukung aktivitas pertumbuhan tubuh tumbuhan. Floem juga dapat membantu aktivitas meristem di ujung ranting atau sumbu tanaman yang akan memanjang. Hal ini dapat terjadi karena proses pengangkutan tersebut membawa zat hara ke dalam meristem. Hasilnya, pergerakan floem memungkinkan adanya pertumbuhan dan diferensiasi yang lebih cepat.
Selain itu, floem juga dapat menentukan bagian tumbuhan yang akan memanjang lebih cepat. Hal ini disebabkan oleh pengedaran zat hara yang dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing organnya. Artinya, pengedaran zat hara berupa hasil fotosintesis dilakukan ke segala arah, khususnya meristem, bakal daun, struktur reproduksi, atau ke tempat penyimpanan cadangan makanan yang sesuai dengan kebutuhan. Sistem aksial merupakan unsur tapis yang terdiri dari sel tapis dan komponen pembuluh tapis yang disertai dengan sel pengantar. Fungsi utama sistem aksial ini adalah untuk mengangkut bahan makanan dalam jarak yang jauh. Unsur tapis memiliki daerah tapis atau lapangan noktah primer yang termodifikasi dan tampak sebagai daerah cekung di dinding yang berpori. Sel tapis merupakan sel panjang yang ujungnya meruncing di bidang tangensial dan membulat di bidang radial dengan dinding bersifat lateral yang banyak mengandung daerah tapis berpori. Kemudian pembuluh tapis ini memiliki ukuran yang lebih pendek dan dinding ujung saling berdekatan membentuk deret. Jenis sel sklerenkim ini mencakup serat, sklereid, dan sel parenkim yang berfungsi sebagai pengokong tubuh tumbuhan, penyimpan cadangan makanan. Parenkim pada floem ini mengandung bahan ergastik. Bahan ergastik yaitu ada pati, tanin, dan juga kristal. Sel sklerenkim ditemukan baik di floem primer di bagian jaringan sebelah luar maupun floem sekunder yang mengikuti bagian pola. Sistem radial merupakan sel parenkim jari-jari empulur yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan translokasi radialnya. Biasanya sistem radial itu dapat ditemukan di jaringan floem sekunder. Jaringan floem ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ada klasifikasi floem primer dan floem sekunder. Jika ditinjau dari floem primer, ini berdiferensiasi dari prokambium yang berfungsi untuk menunjang pertumbuhan pada tumbuhan yang di dalamnya terdapat protofloem dan metafloem. Setelah dijelaskan klasifikasi primer, kemudian kita juga harus tahu floem sekunder. Floem sekunder ini memiliki jumlah yang terbatas yang berfungsi untuk membantu proses pertumbuhan kambium, yang dimana terdapat pelebaran jari-jari empulur di tepi sumbu atau penyisipan sel untuk sementara yang berperan dalam menghilangkan tekanan dari dalam akibat membesarnya xilem sekunder. Jenis perkembangannya. Nah, dilihat dari perkembangan filogenetik, filogenetik itu merupakan jenis perkembangan yang jika dilihat dari evolusi pada spesies tersebut, yaitu adanya penambahan diameter sel, perubahan letak dinding ujung dari miring menjadi datar, dan pelebaran pada pori-pori. Nah, yang selanjutnya yaitu ada perkembangan ontogenetik. Perkembangan ontogenetik merupakan perkembangan yang terjadi selama hidupnya, yang diawali dengan berkembangnya sel kambium atau kambium pembuluh menjadi unsur tapis. Protoplas unsur tapis ini terus mengalami perkembangan. Sel muda yang dipenuhi sitoplasma, sedangkan sel dewasa akan membentuk lapisan kerang yang akan mengerut dan menipis saat sel tersebut tua. Nah, bahasan tadi itu kita mendapatkan sumber referensi, yaitu dari buku yang pertama dengan penulis S.T.T. B. Hidayat pada tahun 1995 dengan judul Anatomi Tumbuhan Berbiji yang diterbitkan oleh ITB Press. Buku kedua yaitu ditulis oleh Ibu Sri Mulyani E.S. tahun 2019 dengan judul Anatomi Tumbuhan yang diterbitkan oleh PT Canisius yaitu anggota IKAPI. Selesai sudah bahasan kita mengenai jaringan floem. Semoga para penonton dan pembaca dapat menambah wawasan
wawasan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.